Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humsya Nursipa Walikana dengan NIM 241354014 dan teman saya Rizda Yanti Hermawan dengan NIM 241354029 akan menjelaskan tentang DAC, Digital to Analog Converter. Ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu BWR dan R2R. Saya akan menjelaskan BWR dan teman saya akan menjelaskan R2R. Digital to analog converter. Bayangin, kamu punya angka digital kayak 0, 1, 2, sampai 255. Itu cuma angka biasa yang dimengerti komputer. Tapi dunia nyata nggak ngerti angka digital. Dia ngerti suara, cahaya, gerakan, tegangan, dan lain-lain. Nah, DAC itu kayak penerjemah. Dia mengubah angka digital menjadi tegangan listrik yang bisa dipakai buat mengatur volume speaker, mengubah data jadi suara, mengontrol motor, lampu, dan alat lain. Analogi gampangnya, bayangin kamu punya keran air, angka digital sama dengan seberapa besar kamu putar keran, misal 0 sampai 255. DAC itu alat yang mengubah angka itu jadi bukaan keran yang sesuai, sedangkan tegangan sama dengan aliran air yang keluar. Semakin besar angkanya, makin besar air atau tegangan yang keluar. Kalau kamu kirim angka 0, air mati, tegangan 0 volt. Kalau kamu kirim 255, maka air penuh, tegangan maksimal, misalnya 5 volt. Contoh di kehidupan sehari-harinya seperti HP kamu saat naikkan volume, data digital diubah DAC jadi suara speaker, dan video tiap warna di layar berasal dari angka, kemudian ke DAC, kemudian jadi sinyal buat nyalain pixel. Sekarang kita bakal belajar gimana sih DAC bisa mengubah angka digital jadi tegangan analog. Di depan kita ini ada rangkaian DAC tipe Binary Wave Resistor atau singkatan BWR DAC. Lihat bagian kiri ini, ada 4 input, itu ibarat 4 bit data digital. Misalnya komputer kirimkan angka 001, artinya cuma bit terakhir yang nyala atau bernilai 1, sisanya 0. Nah, tiap bit ini disambung ke resistor, tapi coba perhatikan nilai resistornya. Bit pertama ke resistor 1000, bit kedua ke 2000, bit ketiga ke 4000, bit keempat ke 8000. Loh kok gitu? Kenapa nilai resistornya makin ke bawah makin besar? Karena biar sesuai sama bobot biner, setiap bit punya bobot. Bit paling atas nilainya paling besar. Misal bit ke-1 8, bit ke-2 4, bit ke-3 2, bit ke-4 1. Nah, biar arusnya mewakili bobot ini, kita pasang resistor yang nilainya kebalikannya. Bit yang bobotnya kecil kayak LSB, kita kasih resistor paling besar 8000 biar arusnya paling kecil. Jadi walau inputnya 5 volt, pengaruhnya kecil. Semua arus dari resistor-resistor itu dikumpulin di titik tengah ini dan masuk ke op-amp. Tepatnya ke input inverting negatif. Kenapa pakai op-amp? Karena kita mau menjumlahkan semua arus dari tiap resistor dan mengubah menjadi tegangan. Rangkaian ini namanya inverting summing amplifier. Makanya kita pasang resistor R5 di umpan balik atau feedback. Hasilnya op-amp ngasih output berupa tegangan yang mewakili jumlah semua arus, tapi dalam bentuk negatif. Jadi kalau inputnya 001 yang aktif cuma bit paling bawah, berarti cuma R4 yang ngalir arus ya. Betul, arus dari 5 volt lewat R4. Ini dia rumusnya dan perhitungannya. Di sini juga kita punya tabelnya yang bisa kita coba. Di sini 001 negatif 0,62. Sini 001 0010, hasilnya negatif 1,25. Kemudian ada 0011, hasilnya negatif 1,87.
itu sama ya, dan sampai akhir. Itu dia perjalanan si bit-bit kecil kita dari dunia digital menuju dunia analog. Yang kecil, resistor 1000 ternyata paling berpengaruh. Yang besar, 8000 pengaruhnya cuma dikit. Persis kayak hidup, kadang yang kelihatan sepele justru punya dampak besar. Intinya, kalau pengen DAC kamu bekerja dengan benar, jangan cuma asal pasang resistor, tapi pahami juga logikanya. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Halo teman-teman semua, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang DAC tipe binary weighted resistor atau BWR DAC. Nah, coba siapa sih yang masih ingat apa kekurangan utama dari BWR DAC? Betul, semakin banyak jumlah bit, maka semakin banyak juga variasi nilai resistor yang harus kita siapkan. Nah, coba teman-teman bayangkan, kalau kita bikin DAC 4 bit saja, kita butuh resistor dengan nilai R, 2R, 4R, dan juga 8R. Nah, kalau kita naikkan jadi 6 bit, berarti kita butuh resistor sampai 32R. Dan kalau kita ingin DAC 8 bit, berarti kita harus cari resistor sampai 128R. Nah, makin banyak bit, maka makin banyak jenis resistor dan makin sulit produksinya. Dan tidak semua nilai resistor seperti 32R, 64R, dan 128R tersedia secara komersial dengan akurasi yang tinggi. Nah, masalah lainnya, kalau nilai resistor tidak presisi, maka output analognya juga bisa menjadi meleset cukup besar, maka output DAC-nya pun akan jadi error. Nah, jadi pertanyaannya, ada nggak sih cara yang bikin DAC yang lebih praktis tanpa harus pakai resistor dengan banyak variasi nilai? Jawabannya ada, yaitu dengan menggunakan R2R ladder DAC yang akan kita bahas selanjutnya. Coba perhatikan rangkaian ini. Bedanya apa sih dengan rangkaian BWR tadi? Nah, bedanya dengan tipe DAC lain, misalnya binary weighted resistor, DAC R2R ini nggak butuh banyak variasi nilai resistor. Seperti yang kita lihat, cukup pakai dua jenis resistor saja, yaitu R dan 2R. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih disebut R2R ladder? Karena kedua jenis resistor ini disusun dalam pola yang berulang, membentuk struktur seperti tangga, makanya disebut dengan resistive ladder. Nah, di bagian ujung rangkaian tangga ini biasanya ditambahkan sebuah buffer berupa op-amp. Kenapa? Supaya beban atau load yang terhubung di output nggak menarik arus langsung dari tangga resistor. Kalau load langsung menarik arus, tegangan output bisa nggak stabil. Selain itu, dengan op-amp ini, kita juga bisa mengatur gain lewat resistor feedbacknya, supaya nilai output analog bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Kira-kira apa sih keuntungannya kalau cuma pakai dua jenis resistor? Betul banget. Nah, dengan hanya menggunakan dua jenis resistor saja, kita mendapatkan beberapa keuntungan nih. Yang pertama, ada kemudahan produksi. Karena kita cuma butuh resistor R dan 2R, sehingga lebih mudah diproduksi dan lebih presisi dibandingkan banyak variasi resistor seperti di BWR. Yang kedua itu ada skalabilitas. Kalau kita ingin menambahkan jumlah bit, maka kita cukup menambahkan blok R, 2R lagi, tanpa perlu mencari nilai resistor baru. Dan yang ketiga, impedansi output konstan. Tidak seperti pada BWR DAC, di R2R, impedansi output akan selalu tetap, yaitu sekitar R. Ini membuat karakteristik outputnya stabil dan lebih mudah diintegrasikan dengan rangkaian lain. Sekarang, gimana sih cara kerja rangkaian R2R ini? Seperti yang kita lihat, setiap pasangan resistor R dan R2 dalam tangga ini bekerja dengan prinsip pembagi tegangan. Artinya, setiap bit digital yang kita masukkan akan dibagi tegangannya sesuai dengan bobot. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, dua istilah utama yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada MSB atau Most Significant Bit atau bit yang berada paling kiri yang kontribusinya paling besar. Yang kedua itu ada LSB atau Least Significant Bit atau bit yang berada paling kanan yang kontribusinya paling kecil.
Nah, pada gambar ini mari kita lihat jalurnya satu persatu. Untuk bit B4 yang merupakan most significant bit yang posisinya paling dekat dengan output, sehingga sinyalnya hanya perlu melewati satu tahap pembagian tegangan saja, sehingga kontribusinya paling besar terhadap output. Lalu ada bit B3, yaitu harus melewati dua tahap pembagian tegangan sehingga kontribusinya lebih kecil lagi dibandingkan B4. Untuk B2 melewati 3 tahap sehingga kontribusinya makin kecil. Untuk B1 harus melewati 4 tahap pembagian tegangan, kontribusinya paling kecil. Artinya, semakin jauh posisi bit dari output, maka akan semakin lemah kontribusinya ke output analog. Kenapa? Karena tegangan dari bit tersebut harus terus dibagi-bagi oleh resistor sebelum sampai ke output. Semakin banyak tahap pembagi tegangan yang dilewati, maka semakin kecil tegangan yang akhirnya muncul di output. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara kerja R2R dalam menghasilkan tegangan output. Misalnya, di sini kita memakai tegangan referensi sebesar 5 volt dengan DAC 4 bit dengan input digital 1010. Setiap bit pada input digital akan menentukan apakah bagian dari tegangan referensi ini ikut disumbangkan ke output atau tidak. Lalu, bagaimana cara menentukan kontribusi tiap bit? Yang pertama, apabila bit menilai 1, maka bagian tegangan tersebut sesuai bobotnya ikut disumbangkan ke output. Sedangkan, apabila bernilai 0, maka bagian tegangan itu tidak ikut disumbangkan atau kontribusinya sebesar 0. Di dalam R2R juga, setiap bit memiliki bobot tertentu terhadap output. Bobot ini mengikuti prinsip pembagi tegangan bertahap, yaitu ketika kita punya tegangan referensi sebagai 5 volt, ini adalah tegangan referensi yang akan menjadi patokan maksimal untuk output DAC kita. Semakin ke kanan bitnya, jalur tegangan dari bit tersebut melewati lebih banyak pembagi tegangan sehingga bobotnya akan semakin kecil. Atau secara matematis, untuk bit ke N dari kiri atau dari MSB yaitu 1 per 2 pangkat N. Contohnya, apabila bit ke-1 yaitu most significant bit, karena berada di posisi bit ke-1, maka 1 per 2 pangkat 1. Sedangkan seterusnya untuk bit kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, bobot ini merupakan hasil alami dari struktur R2R, yang membuat tegangan dari tiap bit dibagi makin kecil tergantung dengan posisinya. Lalu, setelah kita menentukan bobot tiap bit dan mengkalikannya dengan tegangan referensi, kita bisa menghitung jumlah tegangan total dengan menjumlahkan semua kontribusi dari tiap bit. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, kita bahas dulu satu hal penting di R2R DAC ini, yaitu impedansi output. Kenapa penting? Karena impedansi output yang konstan di DAC ini mudah diintegrasikan ke rangkaian lain tanpa bikin error di output. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana impedansi output di R2R DAC ini bisa tetap R, berapapun jumlah bitnya. Kita ambil contoh R2R 3 bit seperti pada gambar. Untuk menghitung resistansi ekuivalen dari impedansi output, kita gunakan prinsip, kita asumsikan semua input bit sama dengan 0. Artinya, semua sumber tegangan dianggap 0 atau dihubungkan ke ground. Lalu, kita lihat jalur resistor menuju output node. Untuk tahap pertama, kita bisa lihat dua resistor 2R yang berada di paling ujung kiri. Nah, keduanya ini bisa dioperasikan dengan paralel, sehingga kita bisa hitung R ekuivalennya yaitu 2R paralel 2R sama dengan R. Nah, sekarang kita bisa ganti dua resistor ini jadi satu resistor R. Selanjutnya, kita lihat bagian berikutnya. Di sini ada R hasil dari langkah sebelumnya di atas, maka kita bisa melakukan operasi seri pada R yang merupakan hasil dari langkah sebelumnya dengan R yang atas. Maka R ekuivalennya bisa dihitung, jadi R ditambah R menjadi 2R, lalu diparalelkan dengan 2R. Maka hasilnya akan sama-sama R lagi. Lagi-lagi bisa digantikan dengan R. Dan sekarang di tahap terakhir, lagi-lagi kita melakukan operasi sama, yaitu ada R plus 2R, kita bisa operasikan secara seri menjadi 2R, dan 2R ini kita paralelkan lagi dengan 2R, sehingga R ekuivalen dihasilkan juga tetap R. Setelah kita melakukan perhitungan dari ujung ke ujung, hasil akhirnya impedansi outputnya tetap R. Yang menarik ini, proses ini berulang terus, tidak peduli seberapa banyak bit yang kita tambah. Ketika kita menambah bit, kita menambahkan lagi kombinasi 2R dan R, tapi proses perhitungan paralel proses serinya akan tetap sama. Akhirnya, impedansi outputnya dari R2R selalu R, berapapun jumlah bit yang kita gunakan.
Selanjutnya akan ditampilkan simulasi rangkaian R2R secara langsung di Proteus. Kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga ilmunya bermanfaat. Malam mingguan tidak ada kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam hal penyampaian. Semoga penjelasan sebelumnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.